Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 2020-2021, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen mata kuliah Pak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A, yang pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Saya hadir 13 pertemuan. Ada satu pertemuan yang tidak masuk dikarenakan tanggal merah. Soal yang kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, menjawab soal dari modul manajemen operasi 1. Penjelasannya, modul ini berisi materi mengenai produk dan hasil produk, definisi dan nama produk. Ada 3 komponen utama produk. Yang pertama, nama atau merek. Yang kedua, ide. Yang ketiga, kemasan atau pembungkus. Selanjutnya yang kedua, mendownload buku manajemen operasi 1. Buku ini berisi mengenai ruang lingkup manajemen operasional, pengertian operation management, perbedaan antara manufaktur dan servis, produktivitas, hubungan bisnis, corporation dan manufacturing, strategi operasi atau barang dan jasa, peramalan, manajemen persediaan, model dasar economic order quantity, model production order quantity, dan yang kedua, mencari materi mengenai strategi operasi di Google. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengerjakan soal ujian tengah semester menggunakan video record dan diupload di YouTube. Yang keempat, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi 1 dan dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Yang kelima, meringkas materi dari link yang dibagikan. Penjelasannya, sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Perlunya belajar manajemen operasi. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perlunya mempelajari manajemen operasi, antara lain sebagai berikut. Pada prinsipnya, manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dan melihat proses dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri, manufaktur ataupun industri jasa. Selanjutnya, desain proses pada sektor jasa. Karena interaksi konsumen seringkali merupakan variabel penting dalam desain proses, terutama pada sektor jasa, maka hal ini akan dikaji lebih lanjut dalam subtopik ini. Walaupun interaksi dengan konsumen seringkali memberikan pengaruh buruk pada kinerja proses, tetapi sektor jasa menjadikan interaksi dan customization menjadi kebutuhan penting. Selanjutnya, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan bagian tersebut, berfungsi untuk menjaga dengan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa memperoleh persediaan menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaat. Nah, dari penjelasan yang di atas itu adalah penjelasan dari WA atau dari grup WA. Selanjutnya penjelasan dari Google Classroom, yaitu ada mencari materi EOQ. Pengertian Economic Order Quantity. Penjelasan Economic Order Quantity merupakan cara perhitungan stok barang untuk manajemen persediaan supaya perusahaan dapat terhindar dari penumpukan stok barang. Adanya penumpukan stok barang bisa saja didapat dari bahan baku atau barang yang bernilai tinggi. Akibatnya, penumpukan stok dari total biaya produksi atau harga pokok produksi yang dapat diperoleh sangat tinggi secara keseluruhan. Penyebab resiko penumpukan stok bisa terjadi karena terlalu lama barang disimpan di gudang, bahkan sampai kualitas barang yang berkurang bagi konsumen. Dalam Economic Order Quantity, ada 2 faktor yang harus kita perhatikan untuk penyimpanan barang.
biaya asuransi atau biaya tenaga kerja karyawan, dan resiko didapat dari barang yang rusak, bahkan sampai barang hilang yang merugikan perusahaan. Itulah penjelasan dari materi Google Classroom. Selanjutnya soal nomor 3. Apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1. Jawaban. Yang pertama, membuat ringkasan materi dari link modul yang dibagikan. Kedua, membuat ringkasan materi tentang strategi operasi. Yang ketiga, mengerjakan soal ujian dengan menggunakan video record di-upload ke YouTube. Yang keempat, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi 1 dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Dan yang kelima, meringkas materi dari link yang sudah dibagikan. Kenapa kita harus mempelajari manajemen operasional? Karena manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan. Selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dengan fungsi bisnis yang lain. Seluruh perusahaan memasarkan atau menjual, mencatat laba rugi, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka bagaimana kegiatan manajemen operasional bisa berjalan dengan baik, bisa jadi sangat penting untuk kita ketahui. Tujuan perusahaan mencari laba. Laba tergantung pada berapa jumlah pendapatan yang diterima dan berapa biaya yang dikeluarkan. Manajemen operasional adalah bisa menjadi opsi utama perusahaan dalam menekan biaya yang ada. Maka dari itu, kenapa pentingnya bagi kita untuk mempelajari manajemen operasi 1. Selanjutnya, soal nomor 4. Kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Perlunya belajar manajemen operasi, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perlunya mempelajari manajemen operasi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya manajemen operasi memberikan cap pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri manufaktur atau industri jasa. Sedangkan yang kedua, konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dapat dijadikan banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Hal itu dikarenakan setiap fungsi manajemen akan melibatkan proses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, akhir-akhir ini manajemen operasi menawarkan karir yang cukup menantang. Seperti fungsi manajemen lainnya di berbagai perusahaan, sudah biasa dijumpai jabatan manajer operasi, bahkan sampai direktur operasi. Yang keempat, dalam pendidikan bisnis, peran manajemen operasi dapat dijadikan dua hal, yaitu manajemen operasi menjadi pilar wajib diajarkan kepada mahasiswa. Selanjutnya, para recruiters mencari lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki cukup pengetahuan manajemen operasi. Yang kelima, manajemen operasi merupakan satu dari 3 fungsi utama setiap organisasi yang sangat erat hubungannya dengan fungsi bisnis lainnya. Hal itu dikarenakan semua organisasi menjual, menghitung, dan memproduksi atau mengetahui secara segmentasi manajemen operasional pada fungsi-fungsi organisasi. Yang keenam, manajemen operasi merupakan suatu cara memproduksi barang dan jasa. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang membuat produk yang biasa dipakai. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, manajemen operasi merupakan bagian termahal dari suatu organisasi. Persentase pendapatan yang besar di berbagai perusahaan dipakai untuk fungsi manajemen operasi. Besar bagi organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada soal bagian B. Yang pertama, silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Yang kedua, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Penjelasannya, sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir.
Selanjutnya, perlunya belajar manajemen operasi. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dalam perlunya mempelajari manajemen operasi, antara lain sebagai berikut. Pada prinsipnya, manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat operasi dan dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri, manufaktur, ataupun industri jasa. Selanjutnya, mengukur produktivitas. Salah satu hal yang dapat disepakati semua perusahaan adalah bahwa produktivitas itu penting. Namun sementara semua perusahaan berupaya untuk meningkatkan produktivitas mereka, sebagian besar menghadapi kesulitan untuk mengukurnya. Pengertian peramalan. Pengertian peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang. Dengan suatu bentuk model matematis, peramal merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjual dan pengguna produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Selanjutnya, apa itu kapasitas produksi? Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerima, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian strategi proses. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Selanjutnya, analisis dan desain proses. Saat menganalisis dan merancang proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa, terdapat pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah prosesnya dirancang atau mencapai keunggulan bersaing dari segi diferensiasi, respon, atau biaya rendah? Apakah prosesnya menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Apakah proses menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan sebagai dilihat oleh pelanggan? Apakah prosesnya akan mendatangkan banyak pesanan? Sejumlah perangkat dapat membantu memahami kompleksitas dan desain proses dan perancang ulang proses. Selanjutnya, desain proses pada sektor jasa. Karena interaksi konsumen seringkali merupakan variabel penting dalam desain proses, terutama pada sektor jasa, maka hal ini akan dikaji lebih lanjut dalam subtopik ini. Kinerja proses, tetapi sektor jasa menjadikan interaksi dan menjadi kebutuhan penting. Selanjutnya, yang terakhir, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Nah, itulah penjelasan dari materi yang Pak Adi Mursalin berikan. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut? Jawabannya, di video pertama yang saya tonton membicarakan mengenai strategi berkaitan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang disampaikan oleh Irmayanti Hasan STMM. Dikatakan di sini bahwa strategi operasional terdiri dari dua kata, yaitu strategi operasional, di mana strategi adalah cara mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang mencangkup visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Selanjutnya di video yang kedua, membicarakan mengenai perencanaan produksi yang berkaitan dengan produksi massal. Yang disampaikan oleh Winko, dikatakan bahwa produksi massal adalah suatu produksi besar-besaran. Di video ketiga, membahas perencanaan fasilitas yang berkaitan tata letak. Fasilitas dikatakan bahwa perencanaan fasilitas berkaitan dengan aktivitas pembuatan desain dan konstruksi fasilitas serta pemeliharaan. Perencanaan fasilitas menentukan sebuah aset tetap perusahaan. Video yang keempat
Atau yang terakhir, saya buka membahas tentang peramalan yang disampaikan oleh Diah Armeliza. Dikatakan bahwa peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Horizon waktu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramal jangka panjang. Manfaat dari video yang kita tonton pada soal yang ketiga ini adalah kita lebih mengetahui apa itu mengenai strategi yang berkaitan dengan perusahaan manufaktur tentunya. Selanjutnya, di mana penjelasan di sini sangat jelas untuk memberikan wawasan kepada kita mengenai perusahaan serta strategi-strategi di dalam perusahaan tersebut. Kita masuk pada soal yang keempat, soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Fungsi manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal ini, pengelolaan persediaan umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode inventory manajemen yang biasa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan, yaitu yang pertama, metode economic order quantity. Yang kedua, metode material requirement planning. Yang ketiga, metode just in time. Yang keempat, metode analisa ABC. Yang kelima, metode periodic review. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Metode JIT atau just in time, metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya produksi juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan manfaat-manfaat bagi perusahaan yang dapat diperoleh dalam menggunakan JIT antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Ketiga, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang keempat, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang kelima, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil.
Yang keenam, penggunaan mesin dan fasilitas produksi lebih baik. Ketujuh, dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan supplier. Yang kedelapan, layout pabrik menjadi lebih baik. Yang kesembilan, integrasi dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas dalam proses. Kita masuk pada soal yang keenam. Sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawabannya, pengertian metode peramalan yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Kegunaan dari metode peramalan adalah membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap pola data pada masa yang lalu. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Metode kuantitatif intrinsik sering disebut sebagai model-model deret waktu, time series model. Model deret waktu yang populer dan umum diterapkan dalam peramalan permintaan adalah rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial, dan proyeksi kecenderungan. Model kuantitatif ekstrinsik sering disebut juga sebagai model kausal dan yang umum digunakan adalah model regresi. Maka dari itu peramalan sangat perlu dipelajari oleh mahasiswa karena peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Peramalan atau forecasting adalah suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Maka dari itu, kenapa peramalan dan metode-metode peramalan sangat penting kita pelajari, terkhususnya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi 1. Yang ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan memang tidak mudah, karena tidak cukup hanya dengan terus mendorong ataupun memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih keras. Dalam menunjang motivasi kepada karyawan, dibutuhkan strategi yang tepat. Ada banyak cara meningkatkan produktivitas karyawan. Dapat dilakukan diantaranya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Memberikan program pelatihan kepada karyawan, karena pelatih atau training akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan baru. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengendalian manajemen. Memberikan reward, punishment, serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun juga harus ditunjang dengan strategi pendukung yang lainnya. Soal yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Jawabannya, kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerima, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan beberapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Kapasitas produksi biasanya berkaitan dengan luas produksi dan volume produksi. Menurut Rekso Hadiprojo, luas produksi adalah ukuran terdapat apa dan beberapa banyak barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut, sedangkan jumlah atau volume produksi adalah hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam satu periode.
Sedangkan menurut Prasetya dan kawan-kawan, tujuan dari perencanaan kapasitas luas dan volume produksi adalah untuk mengatur banyaknya pesanan kerja yang datang dari pusat kerja untuk mencapai suatu aliran yang sesuai dan seimbang. Berikut definisi dan pengertian kapasitas produksi dari sumber buku. Menurut Handoko, kapasitas produksi adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Bufa, kapasitas produksi adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. Pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-9. Apa kesan dan kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Kesan saya dalam mempelajari manajemen operasi tentunya sangat bermanfaat bagi saya, di mana manajemen operasional sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu profit dan keberlangsungan hidup dari usaha. Hal seperti ini berhubungan dengan 3 macam unsur pentingnya, yaitu input, proses, dan output, serta berpengaruh besar terhadap keefektifan dan keefisienan dari sebuah usaha. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita mempelajari manajemen operasi walau dalam keadaan daring. Sedangkan manfaat yang kita dapatkan meningkatkan produktivitas perusahaan atau productivity, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau ekonomi, meningkatkan kualitas perusahaan atau quality, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan atau reduce production time. Semoga jawaban dari penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan mengenai materi manajemen operasi 1. Terima kasih.